Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Nisa Ojvianti. Saya dari program studi pendidikan matematika dengan NPM 24112011. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang pemilihan model terbaik dalam analisis regresi. Inti dari materi ini adalah bagaimana sih cara kita tuh memilih variabel-variabel yang pas untuk masuk ke dalam rumus regresi kita menggunakan alat ukur AIC, BIC, dan metode stepwise. Kita masuk ke latar belakang. Menambahkan terlalu banyak variabel bebas X ke dalam model regresi memang akan meningkatkan nilai R kuadrat. Namun, hal ini sangat berbahaya bagi kualitas model. Sebenarnya kenapa sih kita tuh harus memilih variabel? Karena ada resiko overfitting. Jadi overfitting itu kondisi di mana model regresi terlalu rumit dan ramai, sehingga model tuh hanya pintar membaca pola data sampel saat ini, tetapi akan gagal total dan nggak akurat ketika digunakan untuk memprediksi data baru di lapangan. Di sini kita memakai prinsip parsimoni. Berdasarkan prinsip ilmiah Occam's Razor, model regresi yang baik adalah model yang disusun sesederhana mungkin dengan variabel sedikit mungkin, namun memiliki kemampuan prediksi yang optimal. Lalu bagaimana sih cara tahu kalau model kita tuh udah pas atau terlalu rumit? Nah, kita pakai alat ukur yang namanya itu AIC dan BIC. Secara definisi sederhana, AIC dan BIC ini digunakan untuk menghitung berapa banyak informasi yang hilang dari model kita. Cara kerjanya itu mirip seperti kayak sistem denda, kalau enggak tuh kayak penalti. Nah, setiap kali kita menambah variabel baru atau skor AIC atau BIC-nya itu akan dihukum atau skornya naik karena makin rumit. Nah, tapi kalau variabel itu ternyata sangat penting, skor totalnya tuh justru akan turun karena errornya itu berkurang. Nah, aturan mainnya tuh misalkan gini, model yang terbaik itu adalah model yang skor AIC atau BIC-nya itu paling kecil gitu. Nah, kita masuk ke definisinya. Yang pertama ada AIC atau Archaic Information Criterion, alat ukur statistik yang digunakan untuk mengestimasi seberapa banyak sih informasi yang hilang dari realitas ketika kita membuat sebuah model regresi. Yang kedua, BIC atau Bayesian Information Criterion, kriteria pemilihan model berbasis teori probabilitas Bayesian yang mengevaluasi apakah suatu variabel itu benar-benar layak masuk ke dalam model atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada teori sistem penaltinya. Jadi kedua alat ini bekerja seperti sistem denda. Tadi yang kayak saya bilang, setiap kali kita menambah variabel baru, skor AIC atau BIC-nya itu akan naik karena modelnya itu makin rumit. Namun, jika variabel ini sangat penting dan mampu nih memangkas error model, skor totalnya justru akan mengecil. Untuk teori sistem penaltinya, kombinasi model yang terbaik adalah yang menghasilkan nilai AIC atau BIC paling kecil atau minimum. Selanjutnya ada perbedaan karakteristik antara AIC dan BIC. Bedanya itu ada di tingkat kegalakan penaltinya. AIC itu penaltinya lebih longgar. Jadi dia tuh suka model yang variabelnya tuh agak ramai. Nah, AIC ini sangat cocok kalau tujuan akhir penelitian kita tuh adalah untuk prediksi atau menebak masa depan. Sedangkan BIC penaltinya tuh jauh lebih galak dan ketat. Apabila kalau jumlah sampel data kita besar, BIC akan memaksa model menjadi sangat hemat dan sederhana. Makanya BIC ini cocok kalau tujuan kita adalah eksplanasi, alias kita tuh mencari variabel yang murni dan paling berpengaruh. Sekarang kita masuk ke regresi stepwise. Nah, bayangin nih kalau kita tuh punya 10 variabel kandidat. Kalau kita harus coba pasangin satu persatu secara manual untuk mencari skor AIC terkecil, pasti lama kan? Nah, jadi kita memakai regresi stepwise di mana sebuah pendekatan atau algoritma otomatis di dalam komputer yang berfungsi untuk menyaring, memasukkan, atau mengeluarkan variabel bebas berdasarkan kriteria statistik tertentu. Nah, kenapa ini dibutuhin? Jika peneliti itu memiliki banyak kandidat, kayak variabel bebas misalkan 10 variabel, menghitung kombinasi skor AIC atau BIC satu persatu kan secara manual akan memakan waktu lama. Stepwise menyelesaikan masalah ini secara instan gitu.
Nah, di sini ada 3 metode dasar stepwise. Yang pertama, forward selection, di mana prosedur seleksinya ini maju satu persatu. Yang kedua ada backward elimination. Prosedur di sini eliminasi mundur satu persatu. Yang ketiga, stepwise hybrid. Prosedurnya ini kombinasi, dia ada maju mundur secara simultan gitu. Oke, di sini ada cara kerja si forward selection dan backward elimination. Nah, ini kebalik ya, harusnya tuh yang pertama itu forwardnya dulu baru backward. Jadi forward selection tuh ibarat kita tuh bangun rumah dari nol di atas tanah kosong. Nah, kita mulai nih tanpa variabel sama sekali. Lalu kita tes variabelnya tuh satu persatu, mana yang paling kuat menurunkan skor AIC. Kita masukkan nih ke dalam model, begitu terus sampai tidak ada lagi variabel yang sanggup menurunkan AIC. Nah, untuk yang kedua itu ada backward elimination. Kalau ini kebalikannya, kita mulai dengan memasukkan semua variabel sekaligus. Ibaratnya rumah yang kepenuhan barang, kita pilih barang mana nih yang paling gak berguna atau tidak signifikan, lalu kita buang satu persatu. Nah, proses buang-buang ini berhenti kalau semua variabel yang tersisa di dalam model adalah variabel yang benar-benar penting gitu. Yang ketiga, ada yang paling pintar, yaitu stepwise hybrid, merupakan modifikasi yang menggabungkan kelebihan metode seleksi maju atau forward dan eliminasi mundur itu backward. Nah, di awal dia ini akan memasukkan variabel satu persatu seperti forward. Nah, tapi uniknya setiap kali ada variabel baru yang masuk nih, dia tuh akan ngecek ulang ke belakang. Bisa aja variabel yang di langkah pertama tuh kelihatan penting, tapi tiba-tiba di langkah ketiga menjadi tidak penting karena kalah saing dengan variabel baru. Kalau itu terjadi, stepwise hybrid ini akan langsung mendepak atau membuang variabel lama tersebut. Jadi proses maju mundur ini otomatis berhenti kalau skor AIC-nya tuh udah paling kecil dan stabil. Untuk sebagai penutup, ada catatan penting, walaupun si metode stepwise ini sangat otomatis dan dia praktis, kita sebagai kita sebagai peneliti nantinya itu nggak boleh pasrah 100% sama komputer. Kenapa? Karena komputer itu kan bukan teori ya, dia tuh hanya melihat angka statistik saja. Kadang ada variabel yang secara logika atau teori aslinya itu sangat penting, tapi karena angka data sampel kita tuh lagi kurang bagus, malah dibuang oleh si komputernya itu. Jadi kesimpulannya, gunain stepwise itu sebagai alat bantu penyaringan awal aja, tapi keputusan akhir model tetap harus didasari oleh teori ilmiah dan akal kita gitu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.